Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Farhan Vitori dengan NIM 200201111100205 dari kelas F mata kuliah Tafsirul Ahkam. Baik, saya di sini akan menyampaikan atau memaparkan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas UTS dari Bapak Fauzan Zanrib, yaitu Tafsirul Ayah. Saya di sini mengambil tema atau subtema yaitu hak wanita terhadap lelakinya, yang dimana pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 241 telah berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqun 'alal muttaqin, yang memiliki arti, dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberikan mutlah dengan cara yang patut sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Berdasarkan tema yang di atas yang sedang kita bahas pada saat ini, saya mengambil 3 kata kunci atau fokus pembahasan, yaitu yang pertama walil mutallaqati lil ma'ruf dan al-muttaqin. Fokus pembahasan pertama yaitu walil mutallaqat. Kata walil mutallaqati menurut Al-Mujam Al-Mufahras li Al-Fadil Qur'anil Karim digunakan dalam Al-Quran sebanyak 2 kali, yang terdapat dalam beberapa surah yang sama. Dalam Quran surat Al-Baqarah, yaitu surat kedua, yang mana digunakan sebanyak 2 kali, yaitu pada ayat 241 dan 228. Di sini ayat 228 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun wa la yahillu lahunna ay yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin in kunna yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha walahunna mithlul ladzina 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah wallahu 'azizun hakim, yang memiliki arti, dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka atau menunggu tiga kali guru. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu jika mereka menghendaki perbaikan, dan mereka yaitu dalam lingkup para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 228. Dan yang kedua yaitu kembali lagi kepada surat Al-Baqarah ayat 224 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqun 'alal muttaqin, yang artinya, dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberikan mutah dengan cara yang patut sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 241. Dalam Al-Baqarah ayat 241 ini dijelaskan bahwa walil mutallaqat
Yang dimaksud adalah istri yang ditalak. Begitu juga dengan ayat 228 ini. Kemudian kita lanjut ke fokus pembahasan yang kedua, yaitu lil ma'ruf. Kata lil ma'ruf menurut Al-Mu'jam Al-Mufahras Al-Fadil Quranil Karim digunakan dalam Al-Quran sebanyak 18 kali yang terdapat pada 3 surat, yaitu dalam surat Al-Baqarah disebutkan sebanyak 14 kali, yakni pada ayat 178, 180, 228, 229, 231, 231 kembali, 232, 233, 234, 236, 240, 241, dan 263. Dalam Quran surah Al-Imran disebutkan kembali sebanyak 3 kali, yakni pada ayat 104, 110, dan 114. Dan terakhir disebutkan dalam surat An-Nisa disebutkan sebanyak 1 kali, yakni pada ayat ke-6. Sebagai contoh dari ayat-ayatnya, yaitu saya mengambil 2 contoh itu pada Al-Imran yang berbunyi wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yatana'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh atau berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surat Al-Imran ayat 104. Dan contoh kedua yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi surat Al-Baqarah yaitu 200 ayat 233 yang berbunyi walkum ummatu yang berbunyi kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairunil wasiyah al-wasiyata lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqal muttaqin. Yang diwajibkan atas kamu apabila kamu hendak menjemput seseorang di antara kamu jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua korib atau kerabat dengan cara yang baik sebagai kewajiban orang-orang bertakwa. Ayat 2 ketiga kata menurut Jam Al-Mahros di Quran seperti dengan sebelum yaitu ayat 66 ayat 2 ayat 80 surah Al-Imran seperempat kali ayat 7 128. Quran surat Al disebutkan 9 kali yaitu pada ayat 27 dan 46. Quran surat Al-Raf disebutkan hanya satu kali itu pada ayat 108. Dan Quran surat Al disebutkan kali itu ayat 47 dan 64 dan 123. Dalam Quran surat Hud disebutkan satu kali pada ayat 48. Dalam Quran surat Al-Hijr disebutkan pada ayat 25. Dalam Quran surat Hud disebutkan pada ayat 29. Dalam Quran surat An-Nahl sebanyak 2 ayat itu 30 dan 31. Dalam Al-Maryam 2 ayat itu ayat 25 dan Quran surat Al-Fatih ayat 80 surat pada Quran Al-Furqan ayat di ayat 4. Quran Al-Araf dapat ayat Al-Araf surat ayat 63 dalam Quran di 2 ayat 28 dan 9. Dalam Zumar terdapat ayat 57 dalam surat Az-Zukhruf terdapat 2 ayat yaitu 35 dan 7. Dalam Quran surat Al-Qur'an terdapat pada ayat 30 dalam surat Al-Jiziyah terdapat 19. Dalam Quran surat Qaf terdapat pada ayat 31 dan surat Az-Zariyat terdapat pada ayat 15. Dalam Quran surat Tur terdapat ayat 17. Quran surat Qamar terdapat pada ayat 24. Dalam Quran surat Al-Qalaq terdapat pada ayat 34. Dalam Quran surat Al-Haqqah terdapat pada ayat 28. Dalam Quran surat
Al-Mursalat terdapat pada ayat 40. Pada Quran surat Al-An'am terdapat ayat 30. Ayat 40 ya. Ayat Aisyah terdapat surah 2 ini kali lebih artinya apapun ini akar padanya. Al-Quran yang itu ayat saya itu dan